Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Minggu 14 Mei 2023. Selalu ada sukacita. Wah bener, Kalina lihat senyum adik-adik manis sekali. Tunggu, ada yang lagi sedih tuh. Kenapa dek? Oh, katanya minggu kemarin belajarnya nggak benar-benar. Jadi nilai ulangannya jelek. Tidak usah kecewa adik-adik. Tetap penuh dengan semangat, belajar lagi dengan baik, dan tidak lupa berdoa supaya dapat nilai yang baik. Dan pagi ini selamat datang di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Marga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva Purba dari GKI Ciledug Raya. Kami berdua setia melayani adik-adik di kebaktian Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, kita akan sambut salam damai untuk semua orang. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersukacitalah selalu. Salam damai untuk semuanya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ayo adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis tentunya, karena kita bersukacita. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Pagi ini dengan penuh sukacita, kami menyambut hari Minggu dan bersekutu bersama dengan saudara seiman kami melalui YouTube Bina Warga di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua dari rumah kami masing-masing, supaya selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada salam damai di dalam hidup kita, dan di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada kemenangan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Yesus selalu ada
kemenangan. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah pemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenangan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian sekolah minggu kita hari ini adalah Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu apa ya? Apakah kalau kita sedih terus dihibur? Atau kita lagi marah dihibur supaya nggak marah? Atau gimana ya? Nah, adik-adik Kalina juga nggak tahu tuh. Kalina juga mau belajar hari ini. Nah, Kalina mau belajarnya sama dengan adik-adik. Belajar dari Kak Eva pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eva. Yuk adik-adik kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan iman percaya kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong
Selamat hari Minggu adik-adik. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Untuk mendengarkan cerita? Kalau begitu semua duduk yang manis. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini kami bersama-sama boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati Kak Eva yang akan bercerita, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Anak ini sedang apa ya? Ya, dia sedang sedih, dia sedang nangis. Siapa di sini yang pernah sedih? Wah, banyak ya, sering ya sedih ya. Kenapa kok adik-adik sedih? Oh, nggak punya teman. Adik-adik sedih kenapa lagi? Ditinggal sama mama. Ah, adik-adik sedih apa? Oh, aku lapar Kak. Kalau aku lapar aku juga sedih. Apalagi, aku juga nangis Kak kalau takut. Aku takut kalau di kamar sendiri. Oh iya, ada yang ke kamar mandi juga takut ya kalau sendiri. Wah, adik-adik, kalau adik-adik sedih, siapa yang biasanya datang menemani adik-adik? Nah, coba lihat ya, kalau anak ini siapa yang datang menghibur dia, menemani dia? Iya, mamanya langsung peluk dia, langsung menghibur dia supaya dia tidak sedih lagi, tidak takut lagi. Hari ini tema kita, Tuhan menjanjikan penghibur. Cerita kita bisa adik-adik baca nanti dari Alkitab kita, dari kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Setelah ibadah ini adik-adik boleh membacanya. Yang belum bisa boleh minta tolong mama papa untuk membacakannya ya. Adik-adik, ternyata bukan anak ini saja, bukan adik-adik saja yang pernah sedih dan pernah takut. Tapi waktu itu coba lihat siapa ya ini? Iya, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga waktu itu pernah sedih, mereka pernah takut. Ketika Tuhan Yesus bilang sama mereka kalau Tuhan Yesus akan pergi. Mereka takut, mereka sedih karena nanti mereka tidak ketemu Tuhan Yesus lagi. Mereka sedih, mereka takut karena nanti nggak ada lagi yang menjagai mereka. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus walaupun dia akan pergi, dia berjanji dia akan mengirimkan penghibur, penolong. Siapa ya adik-adik ya? Oh, Tuhan Yesus berjanji dia akan mengirimkan roh yang dapat menghibur kita, menolong kita semua, supaya kita tidak sedih lagi, tidak takut lagi, yaitu Roh Kudus. Wah, adik-adik, betul nggak ya? Tuhan Yesus nanti akan memberikan roh penghibur untuk murid-muridnya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah hari Paskah, dan dia naik ke surga, betul Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. 50 hari setelah dia bangkit, 10 hari setelah dia naik ke surga,
Tuhan Yesus, Dia menepati janjinya. Dia memberikan roh penghibur itu, roh penolong itu, yaitu apa adik-adik? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus itu sekarang sudah diberikan kepada murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kepada murid-muridnya, Dia juga memberikan kepada kita semua, adik-adik sekolah minggu Bina Warga, karena kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita sudah diberikan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di mana? Ada di hati kita. Kalau kita sedih seperti anak tadi, atau kita tadi ada yang bilang sedih kalau ditinggal mama, takut kalau adik-adik di kamar sendirian, sekarang jangan sedih karena Tuhan Yesus sudah memberikan penghibur dan penolong kita, yaitu Roh Kudus yang selalu ada untuk kita. Semuanya sekarang masih sedih, masih takut? Jangan sedih, jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk mama, untuk papa, untuk Kak Eva, untuk semua orang-orang yang percaya kepada Dia, seperti yang sudah diterima oleh murid-muridnya pada hari Pentakosta. Oke adik-adik, semuanya sekarang semangat, berani, tidak sedih lagi ya. Ya, kita mengucap syukur karena kita sudah diberi Roh Kudus, roh penghibur, roh yang selalu menolong kita. Semuanya kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami roh penolong, roh penghibur, Roh Kudus di dalam hati kami. Biarlah Tuhan, ketika kami merasa sedih, kami merasa takut, apapun sebabnya, Tuhan sendiri yang mau ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami, sehingga kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalina ulangi ya. Yohanes 14 ayat 16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah dihafalkan, divideokan, bisa dikirim ke Kak Lina di WA 081230309059 untuk ditayangkan di kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Kak Lina tunggu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan itu ya nggak pernah habis loh di sepanjang kehidupan kita. Dari kita bangun tidur, sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi. Berkat Tuhan selalu ada, nggak pernah habis-habisnya. Dan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita, kita juga mau mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya
Bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau bisa juga kalau minggu depan adik-adik sudah pergi ke sekolah minggu, bisa adik-adik bawa dan masukkan ke dalam kantong persembahan. Yuk, dengan penuh syukur kita naikkan pujian bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cintamu di dalam hidup kami pagi ini. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan penuh syukur kami boleh mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami dengan cinta kasih yang berasal dari Tuhan yang begitu banyak, sehingga kami boleh saling mengasihi. Tuhan berikan kesehatan bagi keluarga kami, berikan berkat yang berkecukupan bagi keluarga kami. Untuk orang tua kami yang bekerja, Tuhan juga senantiasa berikan sukacita di dalam pekerjaannya. Kami berdoa untuk kami yang sudah sekolah, supaya kami juga boleh belajar dengan baik, supaya kami boleh mempersiapkan masa depan kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk guru-guru yang mengajar kami, supaya Tuhan menolong mereka memiliki kesabaran ekstra di dalam mengajar kami. Dan Tuhan terus tambahkan pengetahuan di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, sehingga mereka boleh terus mengajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi di dalam memimpin negara ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tentram dan damai. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya semua gereja boleh saling bahu-membahu membangun bangsa ini bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bina Warga. Kiranya Tuhan berkati Kak Hendra dan seluruh tim Bina Warga yang melayani kebaktian sekolah minggu, supaya Tuhan berkati. Kami semua punya semangat di dalam melayani dengan penuh sukacita. Tuhan berikan ide-ide kreatif di dalam mengajar. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tadi Kak Lina disebutkan bahwa tema hari ini Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Dan Kak Eva juga sudah menyampaikan dalam kebenaran firman Tuhan melalui Yohanes 14 bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur untuk menjaga
memelihara, menolong semua anak-anak Tuhan, adik-adik dan juga kakak. Dan penghibur itu sudah datang. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing, menjaga dan memelihara kita supaya kita semua selalu kuat di dalam Tuhan, tidak mudah menyerah di dalam kesedihan, di dalam kegalauan, di dalam kemarahan, terlebih dalam sukacita. Selalu ada Roh Penghibur yang menguatkan kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita sudah menang di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita penghiburan melalui Roh Kudus. Mari kita tutup kebaktian skala hidup kita dengan menaikkan pujian Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eva, dan seluruh tim Bina Warga mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa minggu depan dan selalu penuh semangat karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.